Halo, baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penyajian yang kedua dari kelompok 10, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas topik yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Jadi saya akan membahas tentang peluang saja eh, dan kaidah pencacahan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan penyajian. Yang pertama adalah eh, peluang, yaitu fakta kaidah pencacahan dan peluang. Yang pertama adalah kaidah pencacahan. Nah, di sini telah diberikan suatu pengertian nih, di mana kaidah pencacahan adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi, ini dia konsepnya adalah yang pertama aturan penjumlahan. Nah, jika ada sebanyak A benda pada himpunan pertama dan ada sebanyak B pada himpunan yang selanjutnya atau benda, maka kedua himpunan itu tidak beririsan, maka jumlah total anggota di kedua himpunan adalah A ditambah B. Artinya himpunan pertama itu berbeda dengan himpunan yang kedua, maka A ditambah B. Nah, contoh soalnya yaitu jika seorang akan membeli sebuah sepeda motor di sebuah dealer, dealer itu tersedia 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, dan 2 jenis Suzuki. Dengan demikian orang tersebut mempunyai pilihan sebanyak 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Jadi jenis motor itu ada 10. Selanjutnya adalah aturan perkalian. Pada aturan perkalian ini dapat diperinci menjadi dua, namun keduanya saling melengkapi dan memperjelas. Kedua kaidah itu adalah menyebutkan kejadian satu persatu dan aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, menyebutkan kejadian satu persatu. Ini dia contoh sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar secara bersamaan. Berapakah hasil yang berlainan dapat terjadi? Nah, maka kita selesaikan. Dari penyelesaian itu dapat kita lihat pada gambar ada uang, ada dadu, dan ada hasilnya. Jadi di dalam uang ada dua gambar, ada gambar dan ada angka. Jadi pada dadu itu ada 6 uh, mata dadunya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ketika dilempar bersamaan, maka hasilnya yang pertama ketika kita lihat pada gambar, kita lihat menurut gambar, maka hasilnya adalah G1, G2, G3, G4, G5, dan G6. Kalau kita lihat dari angka, kita dilempar bersama dengan dadu, maka hasilnya yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya itu A6. Maka hasil yang mungkin, ini dia telah saya jelaskan tadi itu G1, G2, G3 sampai G6 dan A1, A2 sampai A6. Maka catatannya itu G1 artinya uang menunjukkan gambar dan dadunya menunjukkan angka 1. Dengan demikian banyak cara hasil yang berkaitan dapat terjadi adalah 12 cara. Selanjutnya faktorial atau pemfaktoran. Nah, faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Simbol dari faktorial adalah dia berbentuk, sebenarnya yang kita lihat adalah berbentuk tanda seru, namun pada matematika disebut dia adalah faktorial. Oke, contoh soal. Tentukan nilai dari 3 faktorial. Maka untuk menyelesaikan adalah 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Jadi sebenarnya kalau 1 faktorial itu bisa di 1 kali 1. Jadi dia sudah menunjukkan 1. Jadi 3 dikali 2 itu 6. Jadi dalam menyelesaikannya adalah faktorial ini contohnya 3, maka berurutan dikalikan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah suatu susunan objek-objek dengan memperlihatkan urutan tertentu. Notasi permutasi adalah itu notasi yang digunakan atau rumus yang digunakan adalah PNR sama dengan N dikali N dikurang 1, N dikurang 2, sampai N dikurang R dikurang 1. Maka sama dengan N faktorial per N kurang R.
contoh soalnya. Tentukan nilai dari P8 dan 3 faktorial. Maka penyelesaian adalah P8 3 N faktorial per N dikurang R. Maka kita substitusikan, maka kita dapat ini dia 8 faktorial per 8 faktorial dikurang 3. Maka hasilnya adalah 336. Selanjutnya ini dia untuk permutasi siklis, saya tidak jelaskan lagi, bisa kita lihat dari layar. Ini Pn siklis sama dengan N dikurang 1, itu rumusnya. Oke, kita coba di contoh soal. Nah, pada rapat pengurus OSIS SMA X dihadiri oleh 6 orang yang duduk mengelilingi sebuah meja. Maka berapakah susunan yang terdapat terjadi? Nah, ini yang perlu kita lihat adalah permutasi siklis ini adalah permutasi yang jadi permutasi siklis ini adalah permutasi yang cara menyusunnya adalah melingkar. Jadi yang harus kita perhatikan adalah dia susunannya melingkar sehingga banyaknya menyusul n unsur yang berlainan dalam lingkaran ditulis. Ini dia tadi rumus yang digunakan adalah Pn siklis sama dengan n dikurang 1 faktorial. Nah, untuk menyelesaikan soal itu maka Pn siklis sama dengan n dikurang 1. Nah, kita lihat tadi n-nya berapa orang siswanya. Jadi ada tadi 6, maka 6 dikurang 1 faktorial, maka dapatnya 5 faktorial. Jadi kita selesaikan berapa nilai dari 5 faktorial, maka hasilnya adalah 120. Nah, kedua adalah permutasi jika ada unsur yang sama. Jika dalam suatu permutasi terdapat beberapa unsur yang sama, maka permutasi tersebut disebut permutasi dengan pengulangan. Banyaknya permutasi n unsur yang memuat KL dan M unsur yang sama dapat ditentukan dengan n unsur yang sama adalah n faktorial per K faktorial n faktorial M faktorial. Maka kalau kita substitusikan, kalau ada suatu soal, maka kita dapat adalah ini dia P unsur yang sama adalah 7 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial, maka hasilnya kita dapat 2520. Nah, sekarang kita masuk pada kombinasi. Nah, bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi dilakukan pengulangan, kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculan diabaikan. Kombinasi R elemen dari N elemen atau CNR adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut. Jadi R elemen diambil dari N buah elemen, notasinya adalah ini dia notasinya. CNR sama dengan N dikurang 1, N dikurang 2, N dikurang N dikurang 1 per R faktorial N dikurang R. Jadi kalau kita selesaikan dalam contoh, ada contoh soalnya itu dari 10 orang pemain putra dan 8 orang dari 10 orang pemain putra ada 8 orang dan putri ada 2 orang, berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda putra? Jawabnya yaitu karena banyaknya pemain putra ada 10 dan dipilih 2, maka banyak caranya ada ini dia. Ini rumusnya NCR sama dengan N dikurang 1, N dikurang 2, N dikurang N dikurang 1 per R faktorial N dikurang R. Jadi kalau disederhanakan, maka NCR kita substitusikan berapa orang tadi, jumlah seluruh siswanya adalah 10 orang. Jadi R-nya itu ada 2, maka N dikurang R saya itu 10 dikurang 2, maka hasilnya ada 8. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 45. Jadi itu saja untuk penyajian dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.